Oke, kali ini kita akan membahas salah satu saham perhotelan yang menurut saya uh, paling bagus di sektornya, yaitu sektor perhotelan. Sahamnya nggak lain dan nggak bukan adalah EAST, atau kita baca IS. PT Ispark Hotel Tbk. Nah, di video ini akan membahas dua hal. Yang pertama, kita akan menganalisa fundamental saham IS. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan saham IS kuartal 3 5 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua adalah untuk menghitung kisaran harga wajarnya saham IS ini. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen saham IS tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, IS berada di harga Rp117. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya punya dua penawaran khusus untuk Anda dulu, yaitu yang pertama saya punya bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, cara fundamental mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran pertamanya. Penawaran keduanya adalah template Excel yang nanti saya gunakan untuk menganalisa fundamental saham IS ataupun menghitung kisaran harga wajar saham IS, itu saya jual dengan nama SNET, SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Mungkin nih, Anda di luar sana ingin bisa analisa saham sendiri, biar tidak mengandalkan analisa saham dari channel-channel seperti kami. Mungkin Anda ingin bisa menghitung kisaran harga wajar sendiri, supaya ketika kelihatan momen yang tepat, Anda bisa masuk lebih cepat. Nggak nunggu review ataupun analisa dari influencer atau channel-channel seperti kami keluar dulu. Nah, kalau Anda emang keduanya, salah satu dari keduanya atau dua-duanya, Anda bisa banget beli SNET-nya. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi, Anda mau ambil penawaran pertama ataupun kedua, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, itu aja penawarannya. Kita langsung pergi ke SNET-nya saham IS. Oke, kita mulai pembahasannya dari fundamental saham IS. Yang pertama kita bahas adalah profil perusahaannya. IS bergerak di sektor perhotelan, di mana jumlah saham yang beredar masyarakat itu mencapai 4 miliar lembar saham. Dengan komposisi saham yang beredar masyarakat itu 18,38%, dengan hutang yang 4,47%. Nah, dari dua hal ini, yaitu komposisi saham yang beredar masyarakat dan hutang, kita bisa lihat kalau IS ini cukup aman untuk diinvestasikan. Karena komposisi saham yang beredar di masyarakat yang kurang dari 50% menandakan kalau IS ini sangat percaya dengan performa perusahaannya. Atau dengan kata lain, dia tidak rela nih untuk terlalu banyak membagikan sahamnya ke masyarakat. Dipegang teguh atau dipegang sangat besar sahamnya oleh si IS ini, oleh corporate-nya sendiri ataupun investor kelas kakapnya sendiri. Lalu untuk hutangnya mencapai 4,47% juga, yang mana hutang segini sangat kecil dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya. Sehingga seandainya suatu saat IS tutup, perusahaannya tutup, hotelnya tutup, dia bisa nih mengembalikan hutangnya yang 4,47%. Dan dia juga mampu untuk mengembalikan dana nasabahnya atau dana investornya yang 18,38%. Oke? Sehingga dari sini dapat disimpulkan kalau cara profil perusahaan IS aman untuk diinvestasikan. Lanjut, kita akan bahas ekuitasnya. Ekuitasnya IS juga selalu bagus, karena setiap tahunnya IS selalu terjadi kenaikan ekuitas di kuartal 3-nya. Tahun 2021 naik 3%, 2022 naik 1%, tahun 2023 naik 1% lagi, tahun 2024 naik mencapai 87%. Oke. Atau dengan kata lain, ini akan tertinggi dibandingkan 5 tahun terakhir.
Untuk ekuitas dari kuartal 3 ke kuartal 4-nya, itu juga selalu terjadi kenaikan. Naik 3%, tahun 2021 ya naiknya nggak terlalu kelihatan ya, 0, sekian persen. Tahun 2022 naik 1%, dan tahun 2023 itu naik mencapai 85%. Oke, naiknya tinggi banget nih di tahun 2023. Wajar, kalau Anda baca-baca, IS mendapatkan suntikan dana cukup besar di akhir tahun 2023. Oke. Lanjut untuk labanya. Untuk labanya kita bisa lihat di sini ya. Dari tahun ke tahun terjadi kenaikan 704% di tahun 2021 kuartal 3-nya. Tahun 2022 kuartal 3 naik 312%. Tahun 2023 naik 29% di kuartal 3-nya. Sayangnya kuartal 3 2024 labanya turun. Turunnya mencapai 10%. Tapi walaupun labanya turun 10%, tapi ini adalah merupakan jumlah laba terbesar kedua dibandingkan 5 tahun terakhir di kuartal 3-nya. Kita bisa lihat di sini, terbesar pertama tahun 2023, mencapai 25 miliar rupiah. Tahun 2024, hanya 23 miliar rupiah. Oke. Dari sini dapat disimpulkan kalau secara fundamental, IS ini tergolong fundamental yang cukup mewah. Karena ekuitas dan labanya selalu terjadi kenaikan, walaupun tahun ini turun untuk labanya. Namun, walaupun tahun ini turun, tapi dengan menyatakan jumlah laba ini adalah jumlah laba terbesar kedua dibandingkan 5 tahun terakhir, ini bisa berarti secara fundamental, IS tergolong fundamental yang cukup bagus. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham IS ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja jika di akhir video, seandainya Anda merasa nih video kami kurang bermanfaat untuk Anda bisa kok untuk cabut lagi like dan subscribe-nya. Tapi untuk sekarang, saya minta tolong untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita bahas kisaran harga wajar dan harga pucuknya. Nah, untuk mendapatkan kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham IS ini, kita harus mengerjakan 2 PR dulu. PR pertama adalah kita harus proyeksikan bagaimana kenaikan labanya di tahun 2024 nanti, tepatnya di kuartal 4 2024. Dan PR kedua, kita harus proyeksikan bagaimana besaran DPR-nya. Yang pertama, untuk besaran laba, ya, kenaikan laba kita bisa lihat di 2 tahun terakhir, labanya konsisten naik 49%. Maka, kita bisa ambil yang 49% ini untuk menjadi proyeksi laba kita di tahun 2024 ini. Min, kenapa 49%? Kenapa enggak 151% ataupun 79%? Menurut saya, 759% ini terlalu tinggi. 151%, oke, masih bisa dikategorikan cukup wajar nih naiknya segini. Tapi, kita bisa lihat di 2 tahun terakhir hanya 49%. Kita ikuti aja polanya agar tidak terlalu optimis dan agar kita tidak terlalu pesimis. Jadi polanya 49%, maka di sini kenaikan 49%. Oke, lanjut di sini ada DPR. Kita punya 4 riwayat DPR. 119, 103, 193. Oke. Polanya begini. Ketika EPS naik, DPR turun dari 119 turun ke 103. Lalu tahun 2022 EPS-nya naik lagi, DPR-nya turun ke 100. Tahun 2023, EPS-nya naik lagi nih. Dan DPR-nya turun ke 93. Nah, di sini berapa? Di sini EPS-nya turun ke 8. Ya, ke 8 nih, 8 rupiah. Maka, ya, paling aman kalau kita proyeksikan DPR-nya 93%, kayak tahun kemarin. Maka jika kenaikannya 49% dengan DPR 93%, maka dividen yield-nya itu 6,7% dengan SOBD 0,72. Dengan harga wajar nih, saat ini harganya lagi di harga wajar. Lalu untuk harga pucuknya masih berpotensi naik 34% lagi. Oke. Tapi apakah akan seperti ini? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi DPR-nya malah naik. Kenapa naik? Seperti kita bahas tadi, ketika EPS-nya naik, DPR-nya turun. Nah, saat ini EPS-nya turun nih. Bisa jadi DPR-nya naik. Maka jika DPR-nya naik ke 100%, maka dividen yield-nya itu 7,2%.
Dengan SOBD 0,72 dengan harga wajar masih berpotensi naik 8% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 44% lagi. Atau dengan kata lain, saat ini ICE masih di bawah harga wajarnya. Mimin lebih cenderung yang mana? Saya lebih cenderung perhitungan ini karena melihat polanya ketika EPS naik, DPR-nya turun. Maka ketika EPS-nya turun, sangat masuk logika kalau DPR-nya akan naik. Nah, buat Anda yang ingin dianaliskan juga bagaimana fundamental sebuah saham, dihitungkan juga bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Silakan, saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Analisa fundamental saham ICE udah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham ICE udah. Sekarang izinkan saya untuk memberikan penawaran khusus untuk Anda. Yaitu template yang saya gunakan ini, template Excel-nya saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Mungkin Anda tertarik untuk bisa hitung kisaran harga wajar saham sendiri. Mungkin Anda tertarik untuk analisa fundamental saham sendiri. Anda bisa banget tuh punya SNET. Karena kalau Anda punya SNET, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham secara mandiri dan menghitung ROE, PER, dan SOBD, dan lain sebagainya secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya, Anda bisa mengambil keputusan secara rasional. Loh, kok bisa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham. Jadi ketika tiba-tiba ARA, tiba-tiba ARB, Anda nggak bakal tuh namanya FOMO dan nggak bakal kena fear atau ketakutan. Sehingga keputusan yang Anda ambil lebih rasional, lebih terukur, lebih terarah. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham Layak Invest berstatus Layak Invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental yang mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham Layak Invest-nya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar yaitu SNET, Anda mau ambil penawaran gratisan yaitu bocoran saham Layak Invest-nya juga boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di video selanjutnya.